Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bagi yang baru pertama datang, selamat datang di kantor OMG. Jadi kita 3 lantai, satu, dua, satu lagi. Jadi kalau untuk seminar biasanya kita bikin di sini. Kalau untuk pelatihan biasanya kita di sini sama di atas. Ini juga ada ruang untuk red light, untuk penyinaran. Jadi kita ada layanan untuk terapi red light juga. Peserta bisa diterapi di sini atau membeli alatnya nanti kita pandu di rumah. Ya, jadi inilah seminar yang memang langka. Kenapa? Karena sangat spesifik sekali. Jadi dalam proses untuk pencarian kesembuhan itu kan orang mencari dengan berbagai macam pendekatan. Bisa dengan akalnya, bisa dengan panca inderanya gitu kan. Bisa dengan hatinya. Panca inderanya berarti dia melihat pada mungkin video-video, mungkin tulisan orang yang di forward atau mungkin apa saja untuk mendapatkan keyakinan. Kalau akal berarti dia menganalisa dari panca indera yang tertangkap itu, direspon, kemudian dinalar. Biasanya berbentuk jurnal-jurnal. Oh, ini ada jurnal ilmiahnya? Ya, ada. Oh, ini ada testimoninya? Oh, iya ada. Oh, ini adanya? Oh, iya ada. Akhirnya kemudian akalnya menalar. Kayaknya karena ada jurnalnya teryakinkan. Ujungnya keyakinan. Baru yang ketiga, terakhir adalah hatinya, kolbunya. Yang tidak direspon oleh panca indera. Yang tidak menggunakan jalur panca indera. Atau jalur akal. Jadi dia kalau pakai jalur kolbu berarti sensornya itu frekuensi dan gelombang. Jadi apapun yang tersensor oleh hatinya, lalu dia mendapatkan gerak hati, maka pada saat itu dia merasa ini bagian dari sebuah petunjuk. Nah, maka memilih petunjuk juga penting. Ada pilihan petunjuk yang didasarkan pada panca inderanya. Misalnya orang melihat testimoni-testimoni gitu kan. Kemudian melihat tulisan, melihat video, mendengar video itu panca inderanya. Ada kemudian yang lahirnya dari akalnya dengan analisa jurnal-jurnal. Ya tentu dia pakai panca indera, tapi tidak sebatas panca indera kemudian dia yakin. Tapi panca indera kemudian dianalisa oleh akal dulu. Nah, berikutnya yang ketiga adalah pelajaran mengenai kolbu atau hati. Jadi dia mensensor untuk mendapatkan sebuah gerak hati sehingga melahirkan sebuah keputusan. Nah, ini cara kita memahami untuk mendapatkan petunjuk. Nah, kenapa ini penting? Karena pada akhirnya kita harus membuat keputusan untuk memilih dari sekian banyak yang kita baca, kita dengar gitu kan, yang kita analisa, pada akhirnya kita memilih untuk oke, saya mau melakukan ini. Oke, saya memilih untuk yang kelas ini, teknik ini, cara ini, makanan ini, herbal ini, dan sebagainya. Kan seperti itu. Jadi petunjuknya itu kemudian memberikan sebuah keyakinan untuk dijalankan. Nah, mengenai panca indera dan akal, sudah banyak bertebaran di internet. Banyak banget. Kita bisa lihat berbagai macam video, audio, dan sebagainya. Audiobook, bahkan sekarang buku udah ada audionya. Mengenai akal juga kita bisa baca dari banyak Instagram atau mungkin Facebook atau mungkin YouTube dokter medis, tenaga kesehatan gitu kan, yang melampirkan data-data jurnal, yang melampirkan informasi-informasi jurnal. Tapi pelajaran mengenai bagaimana cara kita memilih dengan hati, nah itu belum ada. Jadi kalau di UMG ini kita komplit, ada pemahaman yang sifatnya panca indera. Berarti kita melihat dari testimoni-testimoni tulisan, gitu kan, bisa dari video, bisa dari audio yang didengar. Itu meyakinkan kita, maka kita hatinya bergerak lalu melakukan perubahan. Ada juga yang kemudian OMG buat videonya mengenai jurnal-jurnal ilmiah, bahwa misalnya contoh ritme napas yang berhubungan dengan peningkatan glutathione, ritme napas yang berhubungan dengan penurunan inflamasi, ritme napas yang berhubungan dengan penurunan stres dan sebagainya. Dihadirkan jurnal-jurnalnya, harapannya adalah dilihat, dibaca, didengar, dianalisa, lalu akalnya teryakinkan, hatinya kemudian memilih bahwa oke, saya bisa untuk ambil kelas ini. Oh, ini pemahaman ini bagus, ini benar. Ini mungkin bisa saya terapkan. Mungkin saya harus membeli suplemen, mungkin saya harus membeli vitamin dan sebagainya berdasarkan data-data jurnal yang kita baca di video-video. Lalu ada pelajaran terakhir yang tidak ada di tempat lain, itu pelajaran mengenai naluri untuk memilih. Sehingga lahirnya keputusan adalah karena kita mengenali sensor kolbunya. Karena rasa kolbu itu misalnya benar salah itu ada rasanya. Kita memilih benar itu ada rasanya. Kita memilih salah juga ada rasanya. Ya kan? Kita misalnya di sebuah simpang jalan naik mobil, harusnya belok kanan kita belok kiri lalu kejebak macet. Tiba-tiba kita langsung ngomong secara alamiah, tuh kan, gue bilang juga apa ya? Nah itu tuh kan itu tuh sebenarnya karena sudah terjadi, karena kita tahu itu agak berat sebenarnya. Kenapa saya harus, aduh saya pengennya kanan tapi
Ya udah langsung ikut kamu lah belok kiri. Padahal sebenarnya kolbunya udah ngasih petunjuk kanan. Tapi ke akal, kemudian akalnya berantem, akhirnya ngambil kiri. Nah, itu pilihan-pilihan itu ternyata dalam ilmu tradisional bisa dilatih. Bisa dilatih. Maka kita ada kelas kepekaan, juga kita ada kelas kepekaan lanjutan. Di mana kelas kepekaan lanjutan itu tujuannya adalah untuk menyambungkan dari pengetahuan kepekaan dasar, di mana kita nanti akan belajar konsep benar salah, konsep kosong isi. Bahwa benar salah itu ada rasanya, benar ada rasanya, salah ada rasanya, kosong juga ada rasanya, isi juga ada rasanya, semua main di rasa. Nah, karena rasa, maka peran hati penting di sini untuk memahami geraknya hati. Semakin jernih, semakin tulus, semakin bersih, maka semakin mudah dia mengenali. Ya kan, semakin keruh, semakin kotor, semakin susah dia mengenali petunjuk. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini mendapatkan manfaat karena potensi dari kolbu ini adalah sebenarnya potensi di mana di era sekarang ini semua informasi menjadi sangat berterbaran, sangat banyak sekali, membingungkan gitu kan. Kadang-kadang satu informasi bisa berseberangan dengan dokter yang lain. Satu dokter bilang A, dokter lagi bilang B, ada komunitas bilang C, komunitas bilang D, kita memilih yang mana? Sebagai contoh, kolesterol. Di kelompok ini jelek, buruk, hindari. Di kelompok ini, oh bagus, kamu harus naikin kolesterol sampai setinggi-tingginya. Karena ini untuk perbaikan. Wah, bingung kan? Asam urat juga begitu. Di kelompok yang ini, wah jelek, jangan, turunkan. Di grup yang lain lagi, yang juga sama-sama isinya ada dokternya, ada ilmuwannya, ada profesornya, segala macam. Oh jangan naikkan. Karena kalau alat asam urat itu bagian dari antioksidan. Jadi itu salah satu antioksidan terbaik itu asam urat. Naikkan. Sementara otak kita mencernanya bagaimana? Nah, di kondisi seperti itu, maka memahami latihan-latihan yang mengarah pada geraknya hati, mengarah pada pengambilan keputusan, mengarah pada cara kita memahami ketika petunjuk itu datang dan memilih petunjuk yang mana, itu jadi penting. Nah, itulah kenapa kita coba eh, munculkan, walaupun nggak semua orang mungkin akan bisa memahami konsep ini karena dianggapnya mungkin akan sebagian kok aneh, kok klinik, kok bisa harusnya dipakai nalarnya. Iya, kalau mau pakai nalarnya itu berseberangan mulu tuh. Nalarnya kalau kita merujuk pada jurnal, ada sebagian jurnal yang kolesterol itu buruk, ada sebagian jurnal yang kolesterol itu baik. Belum lama ini dihebohkan intermittent fasting itu buruk. Orang-orang menjalani intermittent fasting 16 jam ternyata memiliki 91% tingkat kematian lebih besar dibandingkan yang tidak intermittent fasting 16 jam. Kan aneh. Masa orang disuruh puasa 16 jam, tapi resiko kematiannya meningkat sampai 91%. Wah, ini bertabrakan pengetahuan kita kan. Nah, dibandingkan dokter sebelah, komunitas sebelah menyarankan puasa. Kalau memang seperti itu, mestinya umat Islam sudah musnah dari dulu. Karena umat Islam itu kan dia setiap tahunnya kan ada 30 hari puasa Ramadan kan. Itu kan kira-kira sekitar 12 sampai 14 jam. Ya, itu juga memiliki resiko. Kalau yang 16 jamnya aja 91%, berarti yang puasa kan resikonya kan ya di bawah itu tetap aja resikonya gede. Tapi ternyata malah sehat. Nah, ini yang benar yang mana? Berarti kan harus milih itu. Jadi hati kita punya harus dilatih supaya mendapatkan kemampuan untuk memilih dari segala banyak pengetahuan yang saat ini bertebaran, nyaris tidak ada batas. Siapa saja bisa ngomong apa saja. Kan begitu. Nah, mudah-mudahan dengan pemahaman ini nanti kita akan mengerti bahwa oke, geraknya hati itu begini. Oh, rasanya kayak gini. Kemudian memilih tuh rasanya gini. Milih bener kayak gini. Milih salah begini. Gitu ya. Oke, silakan. Mas Andi. Pas jam 4. Ya. Ya, seru ya. Jadi ini nggak ada nalar di sini, nggak berperan panca indera seperti biasa. Oh, saya harus lihat jurnalnya dulu. Oh, gitu kan. Oh, saya harus lihat testimoninya dulu. Ini nggak ada nih. Ini wilayah yang sedemikian berbeda. Jadi mengenali geraknya hati. Geraknya kemana? Ketika dipicu oleh instruksi harus ngapain untuk memilih. Nah, ini sesuatu yang di era sekarang ini sebenarnya butuh banget skill-skill begini. Karena ini bisa membedakan kita untuk mendapatkan solusi. Makanya disebut sebagai pengambilan keputusan. Dan naluri itu adalah sesuatu yang paling cepat dibandingkan akal, dibandingkan panca indera. Makanya ada istilah naluri itu tahu lebih dulu. Urus sedurung winarah. Ya, bahasa Jawanya weruh sadurung winarah, tahu sebelum terjadi. Naluri. Walaupun kita nggak ada gambar ini apa ya, karena belum nyampe ke wilayah
akal, karena di otak itu baru muncul visual. Kalau di hati kan nggak ada visualnya. Visual ketika nyampe ke atas, baru segala pikiran, kebimbangan segala macam nanti akan membenarkan atau menegasikan. Sedangkan naluri itu dia membenarkan atau menyalahkan gitu. Nah, jadi ini sesuatu yang sama sekali berbeda, yang nggak ada hubungan sama jurnal, nggak ada hubungannya dengan panca indera, hubungannya sama memahami gerak hati. Sehingga nanti dari sekian banyak pilihan, ada satu nanti yang ini kelas ini sering banget nih kayaknya nih. Kenapa? Nggak tahu, hati saya kayaknya begitu membaca aja. Kan kita nulis semua pakai semua gelombang getaran yang kita masukkan dalam tulisan. Maka tulisan itu mancar menjadi solusi-solusi. Iya. Jadi ketika pilihan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 4, 18 kelas misalnya, nanti cuma satu yang mancar kayak tadi tuh, kuning. Ya kuning aja yang mancar kan. Hanya tinggal masalah kita kenal apa enggaknya, itu proses latihan aja. Maka latihannya dibawa seneng aja. Ibu misalnya sama anak, atau sama suami, atau iseng aja, tutup, acak, 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 acak. Nah gitu ini. Bener salah itu yang penting kita tahu rasanya. Milih salah juga ada rasanya. Milih bener ada rasanya. Jadi nanti dari sekian banyak pilihan kelas ini. Ya memang kalau ada contoh kelas Kurama, kita tidak pakai naluri, kita pakai logika. Jadi orang latihan ritme, diukur segala macam ritme dari 11 sampai 30 30, dari 12 sampai 30 60, lalu dilihat mana respon yang terbesar di badan. Itu berarti kita pakai logika, ada rujukan jurnalnya, ada akalnya segala macam. Tapi latihan ini nggak ada rujukan jurnalnya, karena latihannya betul-betul murni mengenali yang ada di hati. Nanti ada pertentangan di situ. Ketika kanan, kiri, kuning nih, kayak tadi Bu, kuning. Pasti bimbang tuh. Tadi saya lihat di sini kuning. Kata otak begitu kan. Kalau hatinya bilang yang di sini, kata otak enggak, tadi saya lihat di sini. Sebentar kan sebelum buka mata tuh, otaknya pasti ngarahin, enggak saya tadi lihat di sini. Kata hatinya di sini. Nah, tinggal ibunya kan sebagai pemilik tubuhnya kan mau memilih yang mana, mau memutuskan ngikutin yang mana kan gitu. Nah, ketika ngikutin di sini, hati udah teriak, salah Bu, salah Bu, salah Bu. Ah, udahlah, tetap, oh ini rasanya salah begini. Jadi nanti dia akan bisa, "Ah, bukan ini, pasti ini. Bukan ini, pasti ini." Nah, kira-kira begitu. Jadi dari sekian banyak pilihan panca indera, jurnal-jurnal, akal segala macam, OMG memberikan opsi lain. Latihan yang tidak pakai semuanya. Tapi ini bisa dilakukan, begitu. Kita sering lakukan malah. Ya, kita sudah bertahun-tahun melakukan itu, belasan tahun. Ya kita mungkin bersyukurlah diperkenalkan dengan teori seperti ini dan latihan seperti ini. Ternyata tidak susah. Hanya modalnya percaya pada hati kecil kita. Modalnya itu, percaya pada hati kecil. Tapi semua itu di badan kita ini produk adaptasi. Kalau nggak dilatih, nggak akan bisa. Ya, betul. Maka saya pernah bilang, nggak ada orang dilahirkan dari sana tuh ahli sedekah, ringan tangan. Nggak ada. Sedekah itu sesuatu yang dipelajari, diajari, diulang terus-menerus sampai tangannya enteng untuk ngasih. Nggak berat dia ngeluarin dari mulai 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, 15.000, sejuta, 2 juta. Kayak sekarang, oke sedekah 10.000, berani nggak? Berani. Semua bisa keluar 10.000. Sedekah 100.000, mungkin sebagian, oke saya masih. Coba sedekah 1 juta hari ini juga. Ada nggak yang berani langsung keluarin 1 juta? Rasanya mungkin otaknya langsung, hatinya sih bilang, ya ini baik, tahu saya ini berkah, ini dan sebagainya. Begitu naik ke akal, ya nanti dulu. Hitung-hitungan. 1 juta banyak. Iya. Kalau 100.000, 10.000, oke lah, 20.000, oke. 100.000, oh ini berantem. Akhirnya hatinya nggak jadi. Merasa berat. Tapi begitu pulang dari sini malam, habis terawih main ke mall, mau beli baju sesetel, 1,5 juta. Ringan sekali kan? Keluar tuh. Jeans satu, kemeja satu, sepatu satu. Hampir 2 juta tuh sendirian. Ringan. Tapi begitu 1 juta keluar untuk sedekah. Kayaknya itu ada tekanan. Ya kira-kira sama tuh. Kayak milih begitu. Kayaknya. Nah ini pelajaran lain lah. Ya, mudah-mudahan pertemuan singkat ini membekas dan suka dilatih. Dan ketika dilatih, tahu rasanya, nanti milih tuh jadi lebih gampang. Lebih enak. Makanan nanti juga begitu. Napas juga begitu. Teknik, suplemen, apa segala macam. Sambil kenali di badan. Ini nggak cocok nih kayak gini. Kok kamu bisa yakin? Saya sudah melakukan begini ribuan kali. Iya. Jadi nggak mungkin salah. Ibu matanya merem nih.
Coba lidahnya dijulurkan, terus saya kasih sesuatu, saya taruh di atas lidahnya. Apa, Bu? Garam. Bakal salah nggak? Nggak bakal salah. Dijulurkan lagi, Bu, saya kasih. Apa nih? Gula. Bakal salah nggak? Nggak bakal salah. Walaupun mungkin bentuknya beda, karena tahu rasanya. Wujudnya nggak penting. Mau bentuknya kotak kecil, mau serbuk, kan ada gula serbuk. Ya kan? Ada gula yang agak kasar, ada gula batu, nggak penting. Tapi rasanya, oh ini gula. Pasti salah nggak? Nggak mungkin salah. Pasti bener. Dan aku yakin mas ini pasti gula mas. Bener kan ibu? Diuji terus gula. Kok ibu yakin betul? Saya sudah ribuan kali nyicipin begini. Jadi ketika saya memutuskan ini sebagai gula, nggak bakal salah. Nah ini juga kira-kira begitu. Jadi ketika saya harus milih ini, kenapa ibu milih ini? Karena saya tahu rasanya bener. Ini bener. Kenapa nggak pilih yang ini? Karena saya tahu rasanya salah. Ini salah. Nah kira-kira begitu. Oke ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi kesempatan akan datang. Seru ya. Ya, jadi memilih salah sebenarnya latihan. Latihan. Jadi karena kita semakin sering salah, jadi kita tahu oh salah tuh gitu. Ya, milih Begitu, benar, milih salah, latihan. Makanya begitu, kalau di Islam kan begitu. begitu datang ada sesuatu hal yang harus dikerjakan, oh ini salah, kan udah biasa salah. Tahu ini salah, ya tinggal nggak usah dipilih. Gitu ya. Iya, kan ya nggak nanti makin lama makin cepat. Makin lama malah sebenarnya bisa sambil santai, bisa makin cepat, bisa makin santai. Tergantung dia alfanya bisa standby seberapa Ya lama. kayak orang manah, latihan manah, mula-mula gimana Bu? Angkat busur, tarik keker-keker dulu kan, keker-keker dulu. Udah nih kira-kira, cus. Lama-lama cuma ngobrol aja, ya, cus. Langsung dapat. Bahkan nggak ngelihat nyampe. Iya, maka dia dulu langsung aja. Karena udah saking seringnya dia tahu sasarnya di situ, dia tahu nariknya harus begini ini udah menjadi satu kesatuan. Kalau dulunya dikeker-keker dulu, dikira-kira dulu, badannya harus tegak dulu, gitu, segala macam. Lama-lama sih asal ambil aja. Mungkin sambil tiduran, Iya. sambil nonton TV. Kan banyak kita lihat Ya, deh, sambil ngobrol kan. ngobrol. Kan udah tahu semua prosesnya. Ini hanya latihan aja. Ini bukan suatu yang ajaib, bukan klinik, bukan dibantu jin, nggak ada. Ini hanya memaknai gerak hati ya. Iya, bahwa otak manusia tuh begitulah cara kerjanya. Gitu. Iya, semua ke sensor sekarang semua ke sensor. Ya. Ke sensor otak, ke sensor kolbu kita. Hanya kita kan nggak belajar untuk peka kan. Misalnya orang lagi dapat masalah besar sekali, pasti dia nggak semakin nggak peka. Tapi begitu dia udah relax apa segala macam, langsung rasanya kok semua kedengeran mas ya. Kok kayaknya suara orang jalan di depan itu jelas banget. Kok suara suara lagu yang di sebelah itu kerasa kedengeran. Karena dia lagi betul-betul open mode begitu. Nah itu ya. Nah, kita ketemu Oke, lagi di kesempatan terima akan datang. kasih ibu-ibu hari ini. Tidak ada Nah bapak. kita foto dulu. Oh iya. Ini angkatan pertamanya perempuan semua. Merah atau sebut saja merah. Merah. Terus lihat ke dalam diri. Ada suara, ada rasa merah. 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 Detik, detik, merah. Merah. Semakin kita fokus ke dalam, kita jadi sadar bahwa di depan sana ada yang memancar yang bunyinya sama, rasanya sama, frekuensinya sama. Merah. Oh iya tuh. Coba deh. Jangan mikir, fokus aja merah. Merah yang di dalam. Ambil saja, jangan ragu. Set salah yang apa-apa, namanya juga latihan. Yakin? Plok aja. Ya. Ya. Kosongkan saja bahwa saya memang nggak tahu apa-apa dan saya menggetarkan warna merah. Nah, tuh tahu tuh kuning. Iya. Pikirannya masih kuning berarti. Iya. Nggak apa-apa. Tapi ngarahnya benar. Iya. Berarti alam bawah sadarnya menggetarkannya kuning kan? Nah, begitu yakin langsung buka aja kan cuma sepersekian detik doang. Nah, ya kan? Nah, Ya, walaupun ada tidak rasanya. sesuai dengan perintah saya untuk Ibu Hana, tapi kan sesuai dengan apa yang